bekerja sebagai pengirim barang. Tapi dia memecahkan gelang pria muda kaya itu dengan lebih dari 50.000 yuan. Dia buru-buru menjelaskan kepadanya. Semoga dia bisa mengizinkannya membayar kembali dengan mencicil. Tapi Yan Lak langsung menolaknya. Atau bayar penuh. Atau dapatkan keluhan. Pikirkan sendiri. Sekarang dia tidak tahu harus berbuat apa. Yan Lak menerima telepon dari ibunya. Kenapa kamu belum datang? Aku akan segera datang. Hadiah yang saya siapkan untuk ibu. Ada sedikit masalah. Ibu memberitahunya. Kecuali pacarmu. Ibumu tidak perlu melakukan apa-apa. Gadis cerdas datang dengan solusi. Sayang. Aku sedang menunggumu. Diam saja. Yan Lak, siapa itu tadi? Apa pacarmu? Bagaimana mungkin? Berhenti berbicara. Segera bawa dia ke ibunya. Yan Lak mau menjelaskan. Ibunya sudah menutup telepon. Sayang. Apakah Anda kehilangan pacar? Cara kamu membawa pacarmu pulang untuk bertemu ibunya. Jangan pernah memikirkannya. Gadis itu berkata selama Yan Lak setuju untuk membiarkannya membayar dengan mencicil. Tidak ada komplain. Dia segera mengikutinya pulang. Melihatnya tidak responsif. Dia berpura-pura akan berbalik dan pergi. 1, 2, 3. Berhenti di sana. Gadis yang bersemangat menoleh. Dia berjanji bahwa akting akan memuaskannya. Mereka pergi untuk membeli pakaian. Tidak menyangka saat gadis dalam gaun itu keluar. Membuat Yan Lak tertegun selama beberapa detik. Dia segera memiliki sedikit simpati untuk gadis ini. Yan Lak segera membawa gadis itu langsung ke pesta ulang tahun ibunya. Ibunya sangat senang saat melihat menantunya. Kakaknya sekarang membuat mereka berdua menari bersama. Mari kita menari sebuah lagu. Mereka tidak berdaya untuk melakukan seperti yang diminta. Hasilnya belum 2 langkah. Yan Lak menginjak rok gadis itu membuatnya hampir jatuh. Gadis itu mengambil kesempatan untuk membuat permintaan. Selama mereka berhasil menyelesaikan lagu ini, kemudian dia akan setuju untuk membiarkannya membayar dengan mencicil. Yan Lak hanya harus setuju. Gadis itu segera melepas gaun panjangnya. Lalu lempar ke udara. Dia membiarkan rambutnya yang panjang tergerai. Lalu dia memberikan senyum menawan. Kemudian mereka menari lagu yang indah bersama. Pada titik ini, orang-orang di samping mereka mulai menggoda lagi. Ayo cium satu. Kalian berdua tiba-tiba sangat malu. Dia buru-buru menundukkan kepalanya untuk mengakhiri tarian. Kemudian Yan Lak membawa gadis itu ke ibunya. Halo Bu. Saya pacar Yan Lak. Nama saya Lu Dao. Ibunya sangat senang. Dia segera memperkenalkannya kepada semua orang. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada semua orang. Gadis ini adalah pacar anakku. Namanya Lu Dao. Lalu dia memberitahu Ngon Lak. Ajak pacarmu makan sesuatu. Lu Dao mengambil sepotong permen kapas untuk dimakan. Dia tiba-tiba mendengar perut Yan Luo bergemuruh. Jadi dia mengambil permen kapas untuknya. Ngon Lak baru saja mendorong lagi. Siapa tahu dia akan jatuh kembali. Untungnya, dia menariknya kembali tepat waktu. Akibatnya, dia menggunakan terlalu banyak usaha. Keduanya langsung menyentuh bibir satu sama lain. Adegan ini dilihat oleh gadis ini. Lalu dia pergi ke sana. Dia menyindir Lo Dao. Dia kemudian berlari di depan ibunya untuk membuat tuduhan. Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkannya kepada ibu Ngon Lak. Ini adalah video di mana Lo Dao memukul Ngon Lak. Pantas saja ibunya tidak marah. Gadis ini sangat menarik. Dia sangat mirip denganku saat itu. Baik. Akhirnya menemukan seseorang yang bisa menjaga saudaramu. Meskipun memukul orang tidak benar. Tapi seorang pelapor sepertimu. Ini juga tidak terlalu mulia. Gadis ini juga tidak mengambil keuntungan. Dia hanya patah hati untuk pergi. Setelah pesta berakhir, Lu Yao pergi berganti pakaian. Siapa yang mengira bahwa di sebelahnya, ada mobil yang tidak terkendali bergegas. Gadis itu membagikan selebaran.
Siapa yang mengira bahwa seorang taipan muda akan memandangnya? Buat saja dia berpura-pura menjadi pacarnya. Gadis menolak. Dia berbalik untuk pergi. Tapi ditarik kembali olehnya. Lo Dao mencoba keluar. Tapi tidak hati-hati merobek baju Ngonlak. Dia tidak punya pilihan selain membawanya keluar untuk membeli baju baru. Sulit baginya untuk menemukan kemeja serupa. Lu Dao bergegas membayar. Tetapi ketika dia melihat tagihannya, dia terkejut. 629 yuan, betapa mahalnya. Dia buru-buru menghentikannya dari merobek label. Lihat betapa tampannya dia. Nilai kecantikan tinggi. Ayo coba gaya berpakaian baru. Lakukan dengan jelas. Tidak cukup uang untuk membeli. Lu Dao menarik Yanlak untuk pergi. Lalu bawa dia ke pasar malam. Dia mengambilkannya kaos 20 yuan. Apakah Anda akan membiarkan saya memakai ini? Benar. Cobalah. Lu Dao hanya perlu menggunakan teknik untuk memprovokasi sang jenderal. Dia mengatakan bahwa Ngonlak juga hanya memakai merek terkenal. Hanya mampu mengungkapkan ketampanannya. Yan Luo marah. Dia mengambil bajunya dan pergi ke ruang ganti. Lihat betapa tampannya dia dalam t-shirt murahnya. Dia tiba-tiba datang dengan ide baru. Dia hanya harus bekerja sebagai penjual di pasar malam. Tentu saja, pemiliknya juga sangat senang setuju. Seperti itu mereka berada di pasar malam. Mereka mulai menjual baju couple. Baju cinta terbaru di sini. Diskon khusus hanya 50 yuan sepasang. Ada pelanggan yang datang untuk membeli barang. Mereka bahkan memamerkan baju mereka di depan semua orang. Bukan hanya berteriak. Dia bahkan menari untuk menarik pelanggan. Gadis menari sendirian tidak bahagia. Dia bahkan menarik tangan Yanlak untuk berdansa dengannya. Mereka mulai menari. Tapi mereka tidak hati-hati dan hampir jatuh. Untungnya, dia menariknya kembali tepat waktu. Tapi tarik dia ke pangkuan. Suara jantung berdebar. Tapi trik ini sangat efektif. Mereka berhasil menarik orang yang lewat untuk berkumpul untuk menonton. Baju couple juga sangat mahal. Bahkan kakek nenek tua mau beli juga. Bisakah kita memakai ini? Tentu bisa. Saya memberikan diskon 15%. Semoga kalian berdua sehat dan bahagia setiap hari. Kemudian Lu Dao menarik Ngonlak. Pergi beli tahu busuk. Ponsel saya kehabisan baterai. Kemudian dia mengambil teleponnya untuk memindai kode pembayaran. Bos memujinya. Pacar memenangkan pembayaran yang sangat bagus. Tidak, dia memindai kodenya. Tapi itu karena aku membayarnya. Ya, pernyataan ini setuju dengan kedua tangan. Uangnya adalah uangmu. Uangmu tetap milikmu. Pada saat ini, bas juga datang. Lu Dao buru-buru naik bas. Yanlak khawatir malam tidak aman. Jadi dia mengendarai mobilnya dan mengejar bas. Lihatlah sosok gadis cantik itu. Ngonlak tidak bisa tidak memiliki perasaan untuknya. Dini hari berikutnya, Yanlak memanggil Lu Yao ke rumahnya. Dia mengancamnya untuk menjadi pacar palsunya. Jika tidak, adukan dia ke perusahaan pengiriman. Tak berdaya dia setuju. Mereka bahkan menandatangani kontrak pacar. Melihat kontraknya, Ngonlak tersenyum. Baru saja menandatangani kontrak. Ibunya mengundang Lu Yao untuk makan bersama. Ibu baru saja datang dan memuji gadis itu tanpa henti. Lalu dia mengatakan sesuatu seperti ini. Menurut ibu. Sekarang terus terang. Mari kita konfirmasikan